Saya beritahu Anda ya, kalau Anda orang Batak benar, Anda itu harus bicara hati-hati sesama orang Batak. Saya beritahu Anda. Tetapi kemungkinan besar ini Anda itu adalah Batak KW-KW, Batak kaleng-kaleng. Sama Anda itu dengan si UAS. UAS itu kan Batak batubara, nggak tahu adat itu. Ya. Dia ngomong sama siapa? Hula-hulanya atau apa? Anda pun sama. Anda adalah manusia tidak beradat. Jadi Anda adalah Batak kaleng-kaleng. Raja Uti, mana Raja Uti ini? Tes suara, Raja Uti. Oh, belum masuk ya? Enggak. Ada Raja Uti? Ada Pastor. Oh, ada. Oke, Asli. mana Raja Uti asli. Ya. Pak Santi Amar, gimana update-nya Pak Santi Amar? Ya, Ibu Ruth. Ya, saya izin dulu ya Pak ya, karena ini Oh ya, saya silakan ada- Ibu Ruth. Terima kasih. Ya. Kita Ya, terima kasih ya. Sebelumnya buat teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan. Ya, Ibu Ruth. Terima kasih Ibu Ruth. Kita terus berdoa buat Yusuf Manupulu dan Ibu Ruth supaya diberi kekuatan, seluruh keluarganya diberi damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Ya, kita sengaja menghadirkan Ibu Ruth ya supaya jangan ada fitnahan bahwa kita liar ngumpulin dana, saudara ya. Enggak, saudara ya. Semua kita terbuka. Sebetulnya saya mau nanti Galarua mulai yang kita kumpulin dana buat orang-orang itu dibuka ya. Mulai Januari kali ya, yang kita mulai donasi buat kumpulin orang apa ya, Januari ya atau Februari ya. Kalau yang buat HKBP itu kan cuma terkumpul 1,5 juta, itu tanyain saja kalau dikirim saja 1,5 apa 2,5 juta apa 5 juta itu HKBP, ditransfer aja Pak Santi Amar Ya. yang punya HKBP. Karena kan ternyata kenapa dulu kita nggak terusin pencarian dana buat HKBP? Karena dulu dia nggak mau HKBP-nya, terus kemudian mundur ya. Tadinya sudah iya oke. Ya kita ngumpulin pun atas ini ya persetujuan kita kan, orang HKBP ada di sini kemarin kan. Tapi kemudian terus karena mereka takut, jadi kita urungannya udah nanti uangnya sudah terkumpul kita kirimkan saja, enggak apa-apa. Ya Pak Santi Amar ya. Ya. Terus kemudian siapa lagi kemarin kita kumpulin? Kalau yang Pak Agustan itu kan sudah menjadi hak milik Galarua karena Agustannya kan menolak kan. Ya. Kalau yang satu lagi siapa ya kemarin ya? Saya lupa ya. Yang Jojor itu kan sudah dibuka juga ya untuk bayar lawyer aja kurang ya. Dipakai semua malah nombok kita. Ya malah kurang, malah nombok ya Galarua ya. Ya, malah nombok. Malah nombok banyak itu Galarua ya waktu itu ya untuk lawyer untuk segala macam. Karena memang Jojor itu waktu laporan ke kita sudah terlambat ya, kita ngambil alihnya sudah terlambat, sudah tinggal mau peninjauan kembali ya kalau nggak salah ya. Iya. Kita baru terusin. Gimana, ada kabar apa nih dari Bandung lagi kemarin Pak Santi, atau ada update apa lagi Pak Santi Amar? Sementara nggak ada seperti laporan saya kemarin, Pastor, cuma begini, ini teman-teman di sana pihak kepolisian itu ya kita bicara apa adanya kan. Nah kalau laporan masyarakat itu kan harus diterima, jadi diberi arahan, bukan arahan lah, supaya nanti hal-hal untuk mendukung laporan itu diperkuat dengan saksi-saksi dan bukti itu aja, walaupun ya bukti-bukti sudah cukup lah ya, karena kita kan bicara penistaan agama. Nah kalau penistaan agama mestinya yang terbaik itu bukan hanya Galarua atau satu orang atau dua orang yang merasa risih atau merasa bukan merasa lah, tidak bisa menerima omongan daripada si KN itu ya, dan itu kan sudah mengandung kebohongan juga. Jadi kalau misalnya nanti dari seluruh Indonesia atau beberapa wilayah di seluruh Indonesia menyatakan sangat keberatan dan ternista oleh pernyataan dari si KN ini, itu akan lebih cepat lagi gitu. Jadi ini kan sama dengan ini nanti mungkin lebih berat daripada YM begitu loh. Nah, itu yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Jadi sangat bekerja sama mereka. Jadi tindak lanjut. Jadi tadi saya bicarakan dengan Ibu Linda sama Owen Pang dan Ruth. Jadi teman-teman yang ada di Zoom ini dan yang mendengar di YouTube, bahwa kita DPW Galarua Provinsi Jawa Barat itu sudah resmi, ada KSB-nya, Ketua Sekretaris Bendahara, ketuanya adalah Mas Bambang, sekretarisnya Owen Fang ya.
kemudian bendaharanya adalah Bupati. Kita di dalam sistem pengelolaan perwakilan ini kita beri kewenangan ke KSB, kewenangan terbatas untuk melengkapi kepengurusannya, anggota kepengurusannya. Yang penting sesuai dengan kebutuhan daerahnya, kemudian sesuai dengan anggaran dasar, sesuai dengan program kerja jangka panjang, sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. Jadi kita beri mereka hak otonomi untuk menentukan atau memilih dan menetapkan orang-orang yang bisa bekerja bersama mereka nanti di setiap wilayah provinsi. Itu mekanismenya teman-teman yang saya sampaikan dulu, laporan tentang pembentukan DPW Galarua Provinsi Jawa Barat. Nah, itu yang dengan si KN, nah dengan siapa si HK itu hari Sabtu, hari Senin minggu ini juga kita melaporkan ke Polda DKI ya. Itu sama, dan bahkan itu sangat enak sekali dengan tim cybernya ya, seperti keluarga lah. Artinya kalau kita lihat dari sambutannya dan respon mereka, terlepas dari masalah ini agama A atau agama B, dia nggak peduli. Ini adalah masalah penistaan yang tidak boleh terjadi di Indonesia, karena ini akan mengakibatkan perpecahan. Nah, ini kata-kata ini yang saya pegang, karena kita memang menyampaikan dari Galarua, bahwa Galarua itu adalah suatu organisasi atau perkumpulan jaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa. Jadi jangan difokuskan semata-mata penyebabnya ini oleh karena sesuatu lain hal atau kita benci kepada orang itu, enggak. Tapi kita melihat dampak daripada omongannya itu kepada bangsa ini, bangsa Indonesia. Jadi tolong jangan dikait-kaitkan seperti ada balas dendam, enggak, kita enggak urusan dengan itu. Tidak ada urusan. Hanya pernyataan-pernyataannya ini sangat menyakitkan dari sisi keagamaan, dari sisi pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selalu ini kami tekankan ini. Jadi jangan digoreng-goreng ke arah yang lain, nggak ada urusannya dengan itu. Jadi Sancipa itu ini perlu juga Anda ketahui ya. Kami itu bukan siapa Pastor Paul? Debitur Sancipa. Debitur Sancipa. Anda harus tahu ini. Kami ini bukan kaleng-kaleng, dan kami juga bukan, maksud saya itu kami Galarua bukan kaleng-kaleng. Ya, Anda salah paham memandang Galarua ini. Ya. Kalau Anda hanya berkomentar itu dari persepsi dan opini yang Anda bentuk sendiri, kami bisa paham. Tetapi kami menilai seseorang itu bukan karena dia pribadinya dia bicara ini itu enggak. Apa motif daripada atau siapa kira-kira di belakang orang yang berbicara tentang itu. Jadi kami patut menduga bahwa ini sebenarnya diperalat. Ya, diperalat demi fulus. Anda kan tidak peduli dengan apapun ya, yang memperalat Anda dan akibat daripada perbuatan Anda demi fulus. Kami Galarua tidak begitu, Pak. Ya. Seandainya ini saya beritahu nih ya, Mbak Dona ini, saya beritahu Anda, seandainya nanti dapat persekusi atau perlakuan ketidakadilan dari hukum, Galarua nanti akan bisa membantu Anda loh. Ya, bisa, tapi bukan melihat karena kelakuan Anda atau agama Anda begini-begini, enggak. Jadi kami itu alasannya luas, Pak, bela negara, ya, bela negara. Kami prihatin, apa yang disampaikan pastor itu, apa pernah Pancasila diterapkan di Indonesia? Tidak. Kami Galarua justru mengatakan apa? Pancasalah. Udah Pancasila, Pancasila. Jadi saya mohon maaf ini kepada penyelenggara negara dan pemerintahan. Kita nggak usah bicara Pancasila, tapi praktiknya ya, apa itu antara sebentar. Satpamnya ngamuk. Ini satpamnya ngamuk ini. Itulah kalau dia didengar tuannya juga agak emosi, marah-marah, dia marah juga. Nah, jadi sampai hari ini, apa yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang namanya Pancasila itu? Indonesia atau penyelenggara negara bilang, atau siapapun mengatakan pejabat tinggi negara Pancasila sakti. Bukan sakti, sakit sekarang itu Pancasila. Jadi Anda harus sadar ini ya, Sancipa ini, Anda harus sadar, jangan bermain seperti hal-hal yang kecil gitu, yang nggak ada artinya sama sekali. Hanya untuk urusan perut usus yang 12 jengkal itu enggak. Galarua tidak itu, kawan. Ya, Galarua itu memikirkan bagaimana negara ini betul-betul Pancasila itu dirasakan.
Kalau dikatakan diterapkan tidak dirasakan juga nggak ada gunanya. Betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat segenap bangsa Indonesia. Dan itu adalah perjuangan Galarua. Sebenarnya adalah tugas negara. Tetapi karena kami di anggaran dasar diamanatkan oleh anggaran dasar. Anggaran dasar bagi suatu organisasi namanya anggaran dasar. Bagi negara itu adalah konstitusi. Jadi kami harus patuh kepada anggaran dasar itu. Jadi kalau kami bekerja, kawan, kami tidak bekerja di luar daripada anggaran dasar. Kami akan ditangkap nanti. Jadi Anda jangan bilang Galarua begini bagono. Hak kamu itu mengatakan Galarua ditangkap apa? Secuil pun Anda nggak dipandang. Emang lu siapa? Kan gitu. Kami ini perkumpulan, kami menyadari. Makanya perkumpulan adalah perwakilan rakyat itu. Ya, jadi siapapun yang mendengarkan Galarua ini, Anda memahami itu. Kalau Anda tidak paham, mari kita undang Anda. Kita bicara baik-baik. Supaya Anda mengenal. Tetapi kalau bicara soal kemanusiaan, lanjut ngomong. Saya mau ini dulu ya, mau ada tamu sebentar, kira-kira 15 menit. Oke. Lanjut. Nanti Raja Uti ini ya, Pak Raja Uti ya, kalau udah 15 menit nanti Pak Raja Uti kelamaan ngomong ya. Jadi teman-teman saya lanjut Galarua begitu. Itu ruang lingkup kerjanya. Ruang lingkup program kerjanya. Dan Galarua ini punya program kerja 20 tahun loh Bapak Ibu ya. Lebih dari 20 tahun. Jadi punya program kerja 2023 sampai 2047. Jadi kita tidak keluar dari ruang lingkup itu. Ya nggak tahu kalau si Wadona ini apa Anda punya program kerja nggak? Mungkin program kerja Anda dari menit ke menit aja kan, plototin siapa yang ini terus Anda komentari. Apa yang Anda perdebatkan? Di Indonesia ini nggak laku debatan, nggak laku. Itu di sana, itu ditaruh di belakang sana. Rakyat Indonesia tidak butuh debat-debatan. Kalau Anda jago debat, masuk ke DPR sana. Anda punya hak, daftarkan dirimu sebagai calon dari partai apa, masuk ke DPR sana. Oh itu baru salut kita melihat Anda. Tapi Anda cuap-cuap di YouTube itu apa? Tapi sungguh pun demikian itu adalah hak Anda dan itu kita hargai. Tetapi ketika Anda menyangkut nama Galarua, kita akan itu perhitungkan, bukan balas dendam, enggak. Karena Anda bukan levelnya Galarua. Ya. Jadi ini teman-teman bukannya saya sombong. Coba tadi Ibu Ruth. Ibu Ruth ini juga baru saya kenal kemarin. Ya, memang mamanya berusia lelahi. Dia ketemu, dia sambil mencucurkan air mata di pelutnya saya, tulang katanya. Udah. Ya. Kita cerita dari hati ke hati. Memberi penguatan kepada orang yang disusahkan, dikriminalisasi. Coba dia dengan 2 cucu begitu kecil dibawa ke Polda sana. Tiap hari, aku tulang, tiap hari harus meni. Yang dia nggak usah cerita lah, aku tahu lah kalau misalnya tiap hari orang datang melihat tahanan. Emangnya gratisan apa? Tapi kan tidak elok kalau saya sampaikan di sini, tapi itulah fakta. Mau bilang apa? Jadi apakah Anda senang melihat orang yang demikian itu susah? Dan Anda misalnya memojok-mojokkan atau memfitnah orang yang memberi pertolongan. Saya pikir Anda bukan kemanusiaannya di mana ya. Anda lah yang menilai diri Anda sendiri, tetapi kami tidak pernah menanggapi itu. Ya, tidak pernah. Nah, jadi ini perkembangan. Nah, yang di Polda DKI Jakarta itu masalah si DC dengan siapa? DC sama si HK. Ya itu sudah kita masukkan laporan dan mereka bukan berjanji lah. Orang dari cyber mengatakan 1-2 minggu itu akan ada follow up. Kita meminta kepada supaya digelar perkara. Gelar perkara. Karena si HK ini sudah menteror, mengancam, walaupun dia menggunakan dengan kata-kata jihad ya. Jihad itu apa? Ya diperangi sampai habis gitu. Itu namanya jihad. Tanpa kompromi. Nah, kata-kata jihad itu kan dalam konteks berbicara orang per orang kan, dan itu dalam konteks menuduh. Itu kan sama dengan ancaman itu. Nah, hal-hal begitu yang kita tidak suka di Indonesia ini. Nah, ketika misalnya si A mengalami perlakuan karena diadukan oleh ada satu kelompok atau seseorang, kemudian si B misalnya mengalami hal yang sama, tetapi tidak dilakukan perlakuan hukum yang sama, itu atensi daripada Galarua dan orang-orang yang mengakomodir, ya, orang-orang yang diakomodir hati dan pikirannya itu yang dimunculkan oleh Galarua, gitu, ya. Jadi teman-teman,
Saya katakan lagi, ini bukan masalah dendam, bukan masalah agama, enggak sama sekali. Tidak, tetapi perlakuan hukum dan kemanusiaan itu kita akan tetap perjuangkan. Kita tidak mau misalnya menjelek-jelekan pemerintah, enggak ya. Kalau memang oknumnya tidak beres, ya kita katakan tidak beres. Kita tidak ada pilih kasih-kasih atau takut. Jadi ini laporan perkembangan 1 minggu ini. Dan dalam waktu dekat kita akan melakukan mengumpulkan aspirasi daripada masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia, bagaimana perasaan mereka atas kata-kata daripada si KN ini yang begitu vulgar dan diulang-ulang. Kemudian juga apa yang dikatakan ini disebar atau diperbanyak lagi, ditransmisikan oleh YouTuber lainnya, podcast lainnya, ya YouTube lainnya. Mungkin juga nanti akan kena. Sama dengan CIM kan, tuduhannya adalah mentransmisikan berita bohong, kebohongan, penyesatan. Jadi nanti akan kena semua ini. Siapa yang mentransmisikan omongan daripada si KN ini, si KN ini akan kena nanti semua itu. Akan kena. Jadi si debater juga Anda hati-hati. Suatu saat nanti akan kena Anda kalau udah begitu. Kenapa? Anda menyerahkan atau mentransmisikan berita bohong. Ya. Pasti Anda kena. Selain daripada Anda juga menyalahgunakan ya sumbangan yang diberikan oleh para donatur kepada Anda berkena. Ini dua itu. Saya bukan menakut-nakuti Anda. Kalau Anda menantang, ya akan saya lakukan segera mungkin nanti laporan. Biar Anda tahu siapa Galarua. Kalau Anda menantang, sudah ditantang kemarin, Pak Santi Amar. Kenapa Pastor? Sudah ditantang kemarin. Oke, akan kami lakukan sesegera mungkin. Ya, akan kami lakukan. Ini masuk aja, proses aja, pakai lama. Gitu. Jadi udahlah, Anda cari duit yang benar lah. Nggak benar juga Anda, tapi jangan merasa Anda benar terus Anda fitnah orang. Itu nggak bagus itu. Ajaran siapa yang Anda pakai itu? Saya beritahu Anda ya, kalau Anda orang Batak benar, Anda itu harus bicara hati-hati sesama orang Batak. Saya beritahu Anda. Tetapi kemungkinan besar ini Anda itu adalah Batak KW-KW, Batak kaleng-kaleng. Sama Anda itu dengan si UAS. UAS itu kan Batak Batubara, nggak tahu adat itu. Ya. Dia ngomong sama siapa? Hula-hulanya atau apa? Anda pun sama. Anda adalah manusia tidak beradat. Jadi Anda adalah Batak kaleng-kaleng. Saya beritahu Anda itu. Kalau tadi kemarin itu si Ibu Ruth, ya udahlah saya paham, saya kurang paham pulang. Itu kata-kata itu saya udah suka saya kurang paham, tetapi dia mau mengakui, ya Ruth itu, dia mengakui, diajarinnya, oh iya, saya jelasin semua, ya itu pengacara itu 2 orang itu tulang semua tuh, adat Batak Ruth saya beritahu, jarang itu tulang itu datang membantu urusan daripada berenya. Sebenarnya kalau kau pintarinang, panggil mereka makan di rumahmu, kasih makanan, beres itu, gue bilang. Itu ada Batak. Itu ada Batak gitu, tetapi sudahlah. Ya ini untuk informasi bagi kita juga, saya pikir suku lain pasti ada istiadatnya itu. Ya untuk bagaimana untuk mengambil hati dan bagaimana ya, bukan menghutangi, tapi adat dijalankan. Kalau adat itu dijalankan kepada seseorang yang lebih kita hormati, tentu dia juga akan merasa bagaimana ya, nggak bisa gitu kira-kira begitu. Yang nggak bisa dia tanggung jawabnya itu harus dijalankan. Ada atau tidak ada fulus. Kalau udah ada yang bicara pasti dia jalankan. Kenapa? Itu masalah orang Batak bilang partondion ya. Partondion itu semacam jiwa gitu, hati nurani. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ini kan tanggal 4 Juli adalah harlah daripada Galarua 4 Juli. Nah, sedang kita persiapkan nanti suatu acara mungkin kecil-kecilan namanya parade semacam, kalau enggak parade kebangsaan nanti parade Pancasila atau apalah ya, kita akan bikin nanti itu sekaligus sebagai menyambut pemilu ya. Nah, jadi kita nanti akan adakan itu, sedang kita persiapkan. Mohon dukungan dari teman-teman baik diaspora ya, saya terus terang aja dukungan moral dan material, karena kalau udah bikin acara pagelaran Pancasila atau pagelaran kebangsaan itu kan kita nanti akan bikin suatu hiburan kepada milenial ya, karena kan kita lihat nanti di situ bagaimana respon mereka terhadap Pancasila. Kita akan lihat nanti di sana bahwa memang Pancasila betul-betul sakit gitu ya. Pancasila kan cuma 5,
Saya tambah satu. Jadi bukan Pancasila lagi, jadi 6 sila. Kalau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah saya tambah satu, sila lahi, kan jadi 6. Tetapi walaupun begitu saya nggak ditangkap polisi. Mestinya Pancasila itu ya 5, kok jadi sila lahi, silanya jadi 6. Nah, ini joke aja ya teman-teman ya, jangan terlalu serius. Jangan terlalu serius, kita perlu hiburan di dalam pembicaraan kita yang tegang, tetapi jangan menyimpang daripada aturan yang berlaku. Jadi itu dulu Pak Rajauti yang mengganti host Pak Pastor Paul. Silakan di take over karena beliau ada tamu. Pak Rajauti. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.